Sebelum kita melaksanakan sesi coaching Pak Hendy, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu Pak tentang rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan Pak. Jadi selama Pak Hendy melakukan sesi coaching, nanti saya akan mengamati dan menilai apakah Pak Hendy akan melaksanakan coaching dengan alur tinta atau tidak, sudah mengemukakan pertanyaan yang betul atau belum, apakah sudah menerapkan teknik mendengarkan aktif, atau juga nanti Pak Hendy apakah sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan atau membangun rasa kepercayaan, kemudian yang kedua bisa memaksimalkan potensi dari coaching, dan apakah Pak Hendy bisa memancing coaching untuk melakukan proses coaching. Ya, nah, pertanyaan yang pertama Pak Hendy, kompetensi coaching dari Pak Hendy nanti yang akan digunakan itu apa saja Pak? Terima kasih Bu Eva. Saya rasa dari kompetensi tersebut saya akan melaksanakan ke mendengarkan aktif yang akan saya kembangkan dan saya rasa Mendengarkan aktif. ya sebagai mendengarkan aktif. Ya, ada yang lain Pak? Kompetensinya kan ada 3 ya. Untuk pertanyaan bobot nanti juga saya akan menyesuaikan dari coachingnya. Kemudian nanti akan saya kemas sebagai tugas yang pertanyaan itu lebih berukur dan terarah. Ya, tetapi yang ingin ditekankan yang mendengar aktif. Ya, Pak Hendy bisa disampaikan lebih spesifik kompetensi yang akan digunakan nanti yang mana Pak? Mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif. Indikatornya apa saja Pak? Yang pertama nanti ketika coach itu sudah nyaman untuk bercerita, kemudian menyampaikan segala pendapatnya, kemudian sudah mulai terjadi interaksi, kita bisa saling saya menyampaikan pertanyaan, coach juga menjawab pertanyaan dengan lancar tanpa ada ditutupi. Saya rasa merupakan salah satu indikator dari proses mendengarkan. Indikatornya sudah cukup Pak, itu saja. Ya, oke, silahkan melaksanakan coaching dengan coaching, nanti mudah-mudahan lancar. Tapi mohon maaf, mohon izin untuk mengamati dan menilai ya Pak. Silakan Bu. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Pak Hendy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Selalu sehat. Oke, semoga kita semua tetap sehat ya. Ya. Yang pertama ini kaitannya dengan kehadiran Bapak kemarin, mungkin Bapak meluangkan waktu. Adakah kendala dalam Bapak menghadapi proses pembelajaran kita Pak? Dan sebelumnya mohon maaf ya Pak Hendy, saya akan menceritakan sedikit masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Semoga Pak Hendy bisa membantu saya mencarikan solusi. Ya. Silakan Pak. Saya akan menceritakan ya Pak Hendy, akhir-akhir ini ada beberapa siswa, terutama saat saya sedang mengajar materi IPS, itu banyak anak-anak yang kurang tertarik Pak. Jadi mereka banyak ada yang ramai dan merasa kurang nyaman dalam saat saya memberikan pembelajaran di kelas. Dalam proses Bapak menyampaikan pembelajaran, ada siswa yang mungkin tidak fokus, apakah Bapak sudah mencoba untuk mencari tahu kenapa mereka kurang fokus Pak? Saya sudah mencari tahu Pak, tapi ada beberapa siswa yang mungkin tidak nyaman, tidak suka dengan pelajaran IPS seperti itu. Apakah Bapak sudah mencoba mencari solusi dari evaluasi yang sudah Bapak lakukan mungkin Pak? Solusi? Iya. Solusinya saya mungkin bisa menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan Pak. Karena saya selama ini kan saya hanya bercerita dan anak merasa kurang nyaman dan bosan. Mungkin saya akan besok lagi saya akan apa Pak, menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Terkait Bapak tadi menerapkan metode pembelajaran yang menarik, mungkin Pak Rizky sudah punya rencana penerapan langsung di kelasnya untuk mendapatkan metode pembelajaran menarik itu mau seperti apa? Gitu, Pak. Oh iya, yang jelas pembelajaran yang menarik adalah pembelajaran yang menurut saya Pak, Ya. yang tidak jauh dari anak. Maksudnya anak-anak itu tidak asing dengan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Ya, mungkin dengan memanfaatkan teknologi saya bisa membuat anak-anak itu nyaman di situ dalam belajar. Mau seperti itu.
kemudian tadi Bapak sudah mencoba untuk mengevaluasi, kemudian sudah menyampaikan rencana. Nah, kira-kira dalam proses belajar mengajar yang sudah Pak Rizky lakukan, Pak Rizky merasa sudah di level berapa? Dan nanti menginginkan untuk targetnya ada di level berapa idealnya Bapak sebagai seorang guru? Level mungkin saya saat ini masih di level yang rendah, Pak. Nanti level 2 mungkin ya. Nanti saya akan sedikit demi sedikit mungkin akan naik. Level berapa Pak? Mungkin targetnya 4 ya, Pak. level 4. Naik 2 level? Naik 2 level lah. Oke, kira-kira akan diterapkan kapan itu Pak? Yang ya sekarang kan tidak mungkin Pak, karena untuk seminggu ke depan itu kita sudah melaksanakan PAS. Jadi kemungkinan tahun ajaran baru Pak. Mungkin Pak Rizky bisa mengumumkan terkait perasaan Pak Rizky dari hasil kita coaching pada siang hari ini. Saya sangat berharap ini karena menurut saya Pak Hendy itu membantu saya untuk mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi. Seperti itu. Saya berharap mungkin kita bisa sama-sama lebih komunikasi ke depannya, kita terus melengkapi dan juga Pak Rizky tetap semangat menghadapi situasi ini. Saya mungkin cukup Pak Rizky. Ya, terima kasih. Saya sampaikan lagi. Sepertinya tidak. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa kembali ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Siap. Pak Henry, Ya. gimana tadi Pak proses coachingnya bisa diceritakan? Iya. Puji syukur berjalan dengan lancar. Coaching yang kami lakukan terhadap Pak Rizky sudah bisa menyampaikan pendapatnya, menceritakan permasalahannya, merumuskan segala apa yang akan dilakukan Pak Rizky di kedepan harinya pada saat coaching. Apakah kompetensi Pak Henry tadi merasa sudah dikembangkan Pak dalam proses coaching tadi? Sudah Bu, tadi Pak Rizky sudah menyampaikan pendapatnya, Pak Rizky menceritakan sendiri, berpendapat sendiri, dan saya tidak mengatakan apa. Ya. Kalau menurut Pak Henry, kompetensi Pak Henry sebagai seorang pendengar aktif, apakah sudah diterapkan dengan baik Pak? Sudah Bu, saya sudah mencoba. Nanti kalau misalnya memang ada kekurangan, nanti tentunya akan kami evaluasi kembali. Yang jelas, kami sudah cukup senang Pak Rizky bisa mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahan yang beliau hadapi. Terima kasih Pak Henry sudah melakukan penilaian kepada diri sendiri. Berikutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dan hasil penilaian saya selama mencatat supervisi coaching dari Pak Henry. Ya, yang pertama Pak, berdasarkan hasil catatan saya, Pak Henry ini sudah bagus dalam proses coaching karena Pak Henry bisa menyimak dengan baik, bahkan tidak hanya menjadi pendengar aktif Pak, tetapi jenengan juga sudah mengemukakan pertanyaan berbobot. Jadi jenengan mengharapkan hanya satu kompetensi, tetapi kenyataannya jenengan sudah bisa mengembangkan 2 kompetensi, yaitu pendengar aktif dan mengemukakan pertanyaan berbobot. Tidak menyela juga dan menanyakan aksi dengan detail, aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Rizky. Namun demikian mohon maaf ya Pak, ini umpan balik dari saya, Pak Henry dalam memberikan pertanyaan terkait identifikasi masalah itu kurang detail ya Pak. Ya, kurang detail. Mungkin nanti bisa belajar lagi bagaimana sih menggali masalah dari kunci agar bisa semuanya dikemukakan sehingga nanti ada strategi yang bisa dilakukan dari kunci. Ya. Oke. Kemudian Pak, menurut Pak Henry, apa yang Pak Henry dapatkan dalam proses supervisi ini Pak? Saya mengucapkan terima kasih dulu, saya sudah mendapatkan arahan, kemudian evaluasi, dan juga saya lebih banyak lagi kesempatan untuk kedepannya bisa mengembangkan kompetensi yang bisa saya fokuskan. Mendengarkan aktif itu ya Pak. Ya, kemudian perasaan Pak Henry sekarang bagaimana Pak? Yang jelas saya senang, saya lega bisa membantu rekan saya Pak Rizky, dan juga saya bisa belajar dari Bu Eva terkait proses supervisi dan juga coaching. Ya, kemudian ada harapan ke depan Pak pada Pak Henry tentang kompetensi dari skill coaching ini Pak? Nah, harapannya saya dapat lebih lagi mengembangkan kompetensi yang lain,
tanpa harus mengurangi apa yang sudah saya lakukan dan terima sejauh ini. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan baik bagi kita semua. Silakan melanjutkan beraktivitas. Selamat siang Pak Hendy. Siang.